Friends, berjumpa lagi dengan Miss Della untuk kelas komputer hari ini. Karena di tanggal 10 November kita tidak ada kelas komputer, maka Miss Della akan mengajarkan materi lewat video. Oke, without any further ado, let's check this video. Yang pertama adalah, apa itu Microsoft Word? Microsoft Word adalah bagian dari program aplikasi Microsoft Office. Program ini dapat digunakan untuk menulis dokumen, membuat tabel, dan menyisipkan berbagai gambar. Ini adalah contoh tampilan dari Microsoft Word, teman-teman. Jadi ketika kalian membuka aplikasi Microsoft Word, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Nanti akan Miss Della praktekkan. Selanjutnya kita akan mengenal elemen-elemen dasar atau fitur-fitur yang berada di Microsoft Word. Yang pertama adalah cut. Cut atau yang lambangnya gunting itu fungsinya untuk memotong atau menggunting teks. Lalu ada copy, itu fungsinya untuk menyalin teks. Lalu ada paste untuk menempelkan teks yang sudah di-copy atau disalin. Lalu yang keempat ada find, fungsinya untuk mencari dokumen untuk ditampilkan. Lalu di sini ada font color, simbolnya seperti ini, itu dia fungsinya untuk mengganti warna teks atau tulisan diberi warna. Lalu ada bold, yang simbolnya huruf B, itu difungsikan teks bercetak tebal. Lalu ada italic, teman-teman. Italic itu fungsinya untuk mencetak miring sebuah teks. Jadi teks bisa bercetak miring seperti ini. Lalu ada underline. Underline itu yang simbolnya huruf U, ada garis bawah. Itu fungsinya untuk menggaris bawahi teks seperti ini. Lalu juga ada font size. Font size ini itu untuk mengubah ukuran huruf. Nah, di sini juga ada lagi, ada paragraf, numbering. Numbering ini fungsinya untuk penomoran awal paragraf. Lalu di sini ada bullets, itu fungsinya untuk penempatan simbol atau tanda pada awal paragraf. Lalu di sini ada undo. Undo itu fungsinya untuk memunculkan kembali teks atau lembar kerja. Nah, selain itu, kita juga masih ada align left, itu teks rata kiri. Lalu ada center, itu fungsinya untuk memposisikan tengah teks. Lalu ada align right, itu fungsinya untuk teks rata kanan. Lalu ada justify, itu untuk meratakan kedua sisi. Lalu teman-teman bisa menggunakan new, yang gambarnya kertas untuk membuat dokumen baru. Lalu ada open, open itu artinya buka, itu fungsinya untuk mencari dokumen untuk ditampilkan atau lembar kerja. Lalu di sini ada print, yang teman-teman pasti tahu fungsinya untuk mencetak dokumen. Lalu ada save, itu artinya untuk menyimpan dokumen. Lalu ada background, itu fungsinya untuk memberi warna pada lembar kerja atau shading background. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung praktek saja, teman-teman. Oke, apakah layar Miss Della sudah terlihat? Sudah? Oke, kalau begitu kita akan mencoba. Yang pertama kita coba adalah memotong atau menggunting teks. Miss Della akan mengetik dulu ya. Marcelina Della. Marcelina Della tinggal di Jogja, bekerja di Olivan. Oke, di sini Miss Della sudah menulis sebuah teks. Marcelina Della, itu namanya Miss Della, tinggal di Jogja dan bekerja di Olivan. Kita akan mencoba icon cut. Cut. Yang ini. Cut yang ini. Kita cari, nah ini dia teman-teman, cut. Kita coba set.
Kita klik. Hilang teman-teman, kok bisa hilang? Nah, Miss Dela bisa menyalinnya. Kita salin. CTRL plus. Wah, nama Marcelina Della sekarang berada di bawah teman-teman. Jadi itu fungsinya cut. Cut itu bisa untuk memotong atau menggunting teks. Lalu kita akan coba copy. Nah, Miss Della highlight lagi yang hendak di copy. Nah, ini teman-teman, kita bisa klik copy. Set. Oke. Cara menyalinnya bagaimana? Tinggal kita klik paste. Langsung klik. Nah, jadi ada dua. Jadi tidak perlu mengetik nama lagi. Kalau Miss Della mengetik nama Marcelina Della kan kelamaan. Jadi teman-teman kita bisa menggunakan misalnya copy, klik copy. Lalu misalnya di sini. Nah, bisa double, di copy, disalin teksnya. Itu tadi fungsinya copy and paste. Lalu kita akan mencoba fungsi find, mencari dokumen untuk ditampilkan. Nah, ini. Misalnya, kalau ini teman-teman bisa menggunakan icon ini ketika ingin mencari sebuah kata di dokumen yang tulisannya banyak sekali. Misalnya, di sini Miss Della akan mengetikkan nama Della. Wah, ternyata ada dua kata yang ditemukan dalam dokumen ini. Della, ada dua, ya. Atau teman-teman mau nyari kata Oliva. Ya, ternyata ada satu hasilnya. Nih, bekerja di Oliva. Jadi teman-teman kalau mau menemukan sebuah kata di teks yang banyak dan panjang sekali, teman-teman bisa menggunakan ini. Find, CTRL plus F. Lalu ada lagi teman-teman, kita akan mencoba font color. Nah, kita akan mewarnai huruf. Nah, ini kan hurufnya berwarna hitam. Nah, ini kita ubah. Ini ikonnya font color. Kita ubah menjadi warna apa ya? Warna oranye misalnya. Tada! Hurufnya berubah jadi warna oranye. Coba yang ini kita ubah menjadi warna biru. Iya, biru. Lalu kita ubah nama ini menjadi warna merah. Teks, oke. Lalu kita coba lagi, kita akan coba bold. Bold itu tadi fungsinya untuk mencetak tebal sebuah teks. Nah, ini kan masih tipis. Sekarang di highlight dulu. Lalu teman-teman silahkan klik bold yang hurufnya simbolnya B. Tada, jadi tebal, tinggal di Jogjanya jadi tebal. Miss, kalau aku mau membuat huruf baru yang tebal bagaimana? Gampang, teman-teman tinggal mengklik bold. Lalu teman-teman ketik kalimat yang ingin teman-teman ketik. Misalnya, alamat saya ada di Jalan Magelang. Ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi ini sudah bold, sudah tebal. Jadi fungsinya bold itu adalah untuk mencetak tebal sebuah teks. Lalu kita akan coba italic, teks bercetak miring. Nah, sekarang kita coba ini di highlight. Lalu kita klik icon italic yang simbolnya I, huruf I miring. Oke, nah ini sudah miring ya teman-teman ya, tinggal di Jogjanya sudah huruf miring. Seperti tadi kalau teman-teman ingin mengetik sebuah teks baru, teman-teman tinggal klik icon I. Nah, sudah miring kan pointernya.
Teman-teman tinggal mengetik lagi. Saya lahir di Tangerang. Nah, sudah jadi miring teman-teman. Jadi italic itu fungsinya untuk mencetak miring sebuah teks. Lalu kita akan coba underline. Underline tadi itu fungsinya untuk menggaris bawahi sebuah teks. Nah, ini Miss Dela highlight lagi. Lalu Miss Dela akan klik underline yang simbolnya huruf U. Nah, lihat teman-teman, di bawahnya ada garis kan? Untuk menggaris bawahi. Miss Dela mau bikin teks baru juga. Klik underline yang simbolnya huruf U. Lalu tinggal ketik umur saya 25 tahun. Nah, sudah ada garis bawahnya teman-teman. Umur saya 25 tahun, sudah ada garis bawah. Jadi underline itu fungsinya untuk menggarisbawahi sebuah teks. Lalu kita akan coba lagi font size. Font size itu fungsinya untuk mengubah ukuran huruf. Miss Dela akan mengubah ukuran huruf ya. Nih Miss Dela. Nah, ini tombolnya di sini teman-teman. Jadi tombolnya berbentuk angka, font size ya. Miss Dela mau ubah jadi 20. Nah, jadi lebih besar daripada yang lain. Atau yang ini. Miss Dela mau ubah jadi lebih kecil. 8. Kecil sekali, lihat. Ya. Jadi, font size itu fungsinya untuk mengubah ukuran huruf, teman-teman. Teman-teman bisa mengubah ukuran-ukuran huruf yang teman-teman inginkan. Lalu ada lagi namanya, kita selanjutnya akan membuka numbering. Numbering itu untuk memberikan nomor di sebuah paragraf. Coba kita akan mencoba ya. Bisa klik enter dulu. Nah, numbering ini seperti ini ya teman-teman, yang ada angka 1, 2, 3-nya. Di sini tersedia berbagai macam jenis. Jadi teman-teman bisa menuliskan nomor 1, 2, 3 seperti ini, atau yang seperti ini, atau yang seperti ini. Ya, banyak macam ya. Sekarang Miss Dela akan coba klik yang ini. Nah, nomornya sudah ada. Nomor 1 misalnya. Miss Dela mau tulis nama Miss Dela. Marcelina Dela. Oke. Nomor 2. Wah, kalau teman-teman klik enter, langsung ada nomor 2-nya. Nomor 2-nya Miss Dela mau tulis namanya Mr. Rego. Gregorius Septa Angga. Ya. Nomor 3. Ya. Nomor 3 Miss Dela mau nulis namanya Miss Clara. Clara Marwita Sari. Nah, jadi numbering yang ini itu fungsinya untuk memberikan nomor di paragraf ya teman-teman. Jadi nomornya tidak hanya yang seperti ini, tapi bisa yang seperti ini. Nah, berubah kan dari nomor 1 jadi huruf A, 2 jadi B, 3 jadi C, dan seterusnya teman-teman. Oke, lalu kita akan mencoba bullet, penempatan simbol atau tanda pada awal paragraf. Nah, teman-teman pasti tahu simbol ini nih. Istilah contohkan. Oke, misalnya Miss Dela tidak mau memberikan huruf atau angka, tapi ingin memberikan simbol, misalnya sebuah titik bulat. Nah, ini di sini teman-teman namanya bullet. Bullets. Nah, ini coba, ini ada beberapa ininya ya. Miss Dela mau pakai yang bulat bisa. Kelas Apple. Misalnya. Lalu pengen berubah lagi, misalnya Miss Dela pengen yang ini. Bisa. Kelas banana. Atau mau berubah lagi bentuknya yang ini. Kelas minggu. Ya. Atau mau berubah lagi bentuknya bisa yang kotak. Kelas cherry. Nah, bisa lagi mau diubah lagi yang seperti ini, bisa. Kelas grape. Nah, jadi fungsinya bullets ini untuk memberikan simbol ya teman-teman. Kalau tadi numbering itu untuk memberikan angka, kalau balas itu untuk memberikan sebuah simbol. Nah, sekarang kita akan coba lagi.
Undo, memunculkan kembali teks atau lembar kerja. Sekarang Miss Della akan klik undo. Kita lihat. Nah, ini tombolnya ini undo. Wah, apa yang hilang teman-teman? Nah, tadi Miss Della mengetik kelas grade kan? Nah, sekarang kelas grade-nya karena Miss Della klik undo, Miss Della kehilangan kelas grade. Coba Miss Della klik lagi. Wah, berubah lagi. Wah, berubah lagi. Nah, sampai seterusnya. Jadi teman-teman tidak perlu menghapus banyak, teman-teman hanya perlu mengklik undo jika teman-teman ingin mengembalikan pekerjaan teman-teman yang teman-teman hapus tadi. Lalu kita akan coba teks rata kiri. Teks rata kiri itu yang seperti ini. Teks rata kiri. Nah, ini sudah teks rata kiri ya teman-teman, nanti dia berada di sisi kiri. Kalau Miss Della klik ini, align left, Miss Della bisa meratakan kiri, semuanya berada di kiri kertas. Coba kalau Miss Della klik center. Miss Della klik center, apa yang akan terjadi? Nah, dia akan berada, teksnya akan berada di tengah-tengah teman-teman, seperti ini. Nah, ini juga. Nah, kalau yang rata kanan, rata kanan berarti dia akan berada di sebelah kanan kertas. Nah, ini juga. Nah, kalau yang justify Miss, justify rata kiri dan rata kanan, berarti akan kembali ke sebelah kiri tapi lebih rapi ya teman-teman. Ke sebelah kiri tapi lebih rapi. Nah, jadi fungsinya align left, center, align right, and justify itu fungsinya untuk merapikan sebuah teks ya. Lalu kita akan coba membuat dokumen baru. Nah, teman-teman tinggal klik file, lalu klik new. Teman-teman pilih blank. Nah, teman-teman akan membuka halaman baru ya kalau new ya. Oke, membuka halaman baru. Kalau yang open seperti tadi itu artinya membuka dokumen lama. Kalau print itu fungsinya untuk mencetak dokumen. Ini ya. Oke, file. Kalau new itu fungsinya untuk membuat dokumen baru. Kalau open itu fungsinya untuk membuka teks baru, membuka teks yang lama. Kalau save itu fungsinya untuk menyimpan teks. Nah, kalau print itu fungsinya untuk mencetak dokumen. Oh, kita tunggu sebentar, masih loading. Nah, itu fungsinya untuk mencetak dokumen. Lalu teman-teman akan belajar full background. Full background itu yang ini teman-teman. Nah, backgroundnya warna putih kan, coba kita ubah menjadi warna hitam. Wow, kita ubah lagi. Wah, jadi warna hitam backgroundnya, sekitarnya putih, di sininya hitam. Nah, oke, itu tadi untuk yang Word ya teman-teman. Sekarang kita akan belajar yang Google Docs. Sekarang kita akan belajar apa itu Google Docs. Google Docs itu adalah layanan pengolah kata berbasis web gratis dari Google. Jadi Google Docs itu adalah anak dari Google. Teman-teman pasti mengenal Google ya. Nah, ini adalah tampilan dari Google Docs. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman. Ya. Kurang lebih fitur-fitur yang ada di Google Docs itu sama. Nah, sekarang Miss Della akan jelaskan elemen dasar Google Docs. Nah, yang ini undo, tadi fungsinya untuk memunculkan kembali teks atau lembar kerja. Ada undo, ada juga redo. Sama fungsinya, dia itu untuk memunculkan kembali teks atau lembar kerja. Lalu di sini ada print, itu fungsinya untuk mencetak lembar kerja. Lalu di sini ada 100%.
Nah, itu namanya zoom. Zoom itu fungsinya untuk memperbesar lembar kerja. Nah, lalu di sini ada yang namanya style. Style itu fungsinya untuk mengubah gaya tulisan. Lalu ada font, itu fungsinya untuk mengubah jenis huruf. Font size juga tadi teman-teman sudah tahu ya, itu untuk mengubah ukuran huruf. Lalu ada bold, italic, itu fungsinya untuk menebalkan dan memiringkan huruf. Jadi kira-kira fitur-fitur yang ada di Google Docs itu hampir sama seperti Microsoft Word ya teman-teman. Nah, sekarang Miss Della akan buka halaman dari Google Docs. Kita akan mengetik nama, usia, tinggal, bekerja di Olivan, alamat di Jalan Magelang, hobi membaca. Oke, nah ini tadi sudah Miss Della tuliskan ya teman-teman. Nah teman-teman, Miss Della klik undo. Kalau Miss Della klik undo, berarti yang hilang adalah ya hobi membacanya akan hilang. Tulisan hobi membaca tadi akan hilang. Ah, harusnya tadi nggak usah Miss Della hapus ya. Wah, caranya gimana mengembalikannya? Tidak perlu mengetik ulang, teman-teman tinggal klik redo. Nah, tulisan hobi membacanya kembali lagi. Sekarang kita coba yang ini, print. Nah, print ini tadi fungsinya untuk mencetak dokumen ya teman-teman. Kalau teman-teman klik, itu fungsinya untuk mencetak dokumen. Ada lagi, kita akan coba zoom. Wah, coba kita lihat zoom itu fungsinya apa ya? Nah, ini sudah 100% nih. Miss Della akan Miss Della akan perbesar 200%. Wah, jadi gede sekali ya teman-teman, jadi besar sekali. Coba Miss Della kecilkan lagi, 50%. Wah, jadi kecil ya teman-teman, tidak terlalu terlihat. Atau teman-teman mau ke 60% bisa, tinggal diklik 60%. Nah, atau teman-teman mau 135. Nah, jadi teman-teman bisa mengatur besar dan kecilnya lembar kerja di Google Docs. Nah, ini misalnya kembalikan ke normal. Oke, terus kita akan mencoba style atau gaya sebuah tulisan. Ini teks normal, coba Miss Della ubah jadi yang seperti ini. Wah, jadi gede sekali ya teman-teman ya. Atau Miss Della klik yang ini. Oh, jadi lumayan kecil. Atau yang ini. Oh, ini yang tadi ya. Atau yang ini. Nah. Ya, jadi itu fungsinya style itu untuk mengubah gaya tulisan. Ini Miss Della kembalikan ke normal. Lalu teman-teman bisa mengubah jenis huruf. Mengubah jenis hurufnya banyak sekali ya teman-teman di sini ya. Nah, di sini. Ini tadinya Arial, fontnya Arial. Coba Miss Della ubah jadi Comic Sans. Ya, gaya tulisannya jadi beda kan? Atau teman-teman mau pilih yang lain boleh. Misalnya yang ini tulisannya. Wah, jadi seperti ini. Diubah lagi. Misalnya yang mana ya? Yang ini coba. Nah, jadi di font teman-teman bisa mengubah jenis-jenis huruf ya. Nah, ini Miss Della kembalikan ke normal tadi, Arial. Oke, sekarang font size tadi fungsinya untuk apa? Mengubah ukuran huruf. Nah, tadi ini ukurannya 11, Miss Della perbesar. Wah, Miss Della klik terus. Atau teman-teman mau memperkecil boleh, diperkecil, tinggal klik. Atau boleh diketik teman-teman. Angkanya misalnya huruf angka 6 ukurannya. Wah, lihat kecil sekali ya teman-teman ya. Atau mau 100.
Wah, lihat gede sekali ya, 100 ukuran hurufnya. Miss Dila kembalikan ke normal. Lalu ada juga bold, ada italic, ada underline. Nah, ini bold, jadi tebal, italic, jadi miring, lalu underline, jadi ada garis bawahnya. Nah, kalau yang ini font color, itu fungsinya untuk mewarnai teks. Ini hurufnya warna hitam, Miss Dela ubah jadi warna hijau. Waduh, terang sekali ya teman-teman ya. Coba kita ubah lagi warna yang ini. Nah, jadi bisa mengubah warna huruf atau teks. Lalu kita mau coba yang mana lagi? Nah, ini juga ada lagi yang kayak tadi ya, left, align left, center, atau justify, atau align right, atau justify. Nah, itu dia tadi fitur-fitur yang teman-teman pelajari atau dasar-dasarnya fitur dari Microsoft Word dan Google Docs. Kalau teman-teman masih penasaran, teman-teman bisa explore sendiri ya untuk Microsoft Word atau Google Docs-nya. Oke, nah itu tadi pengenalan singkat Google Docs dan Microsoft Word. Jika masih bingung, teman-teman bisa menonton video ini lagi. Materi hari ini sudah selesai. Yeay. Oke, kalau gitu sampai jumpa minggu depan ya teman-teman. Jangan lupa untuk mengerjakan project and assignment komputer dari Miss Dela. Oke, see you next week. Bye-bye.